Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan menyusul dari surat Al-Jasiyah itu tadi. Masih juga dalam rangka mencari tahu tentang ilah. Ini di dalam surat Al-Imran. Di dalam surat Al-Imran tujuh sembilan. Coba itu apa sambil dilihat di Al-Qur'an. Maka nali basarin an ya'tiyahullah al-kitab wal hikmah wa nubuwwata. Summa yakula linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu robbaniyah bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka nali basarin an ya'tiyahullah hul kitaba wal hukmata wa nubuwata summa yakulal linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu robbaniyuna bima kuntum ta'lamuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini juga saya bagi. Makana libasarin. Tidak mungkin. Tidak. Karena itu bisa ada, bisa jadi. Bagi basarin manusia. Tidak mungkin bagi manusia. Tidak ada bagi manusia. An yu'tiyahullah. Ini. Bahwa memberikannya Allah. Bahwa. Bisa sungguh. Jika. An yu'tiyahullah. Jika Allah sudah memberi. Cuma di sini ambil dari inayah ini bahwa memberikan Allah. Artinya Allah sudah memberikan. Alkitab wal hukmah wa nubuwatah. Ada 3 hal yang diberikan oleh Allah. Alkitab, al-hukmah, wa nubuwatah. Summa yakulu linnas. Summa yakula linnas. Kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan limin dunillah. Jadilah kamu pengabdiku dari selain Allah. Walakin kunu robbaniyuna. Semestinya walakin kunu robbaniyuna. Semestinya jadilah kamu robbaniyah ini adalah orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Bima kuntum tu'allimunal kitabah. Dan sebab kamu itu mempelajari kitab. Wa bima kuntum tadrusun. Dan dari kitab itu kamu belajar. Kita sesuai dengan kita bicarakan ini. Maka nahli basarin. Nah, di sini ada juga perkataan-perkataan yang menjadi pertanyaan juga kepada saya sebetulnya. Di sini
Tidak mungkin terjadi bagi seorang manusia. Tidak mungkin terjadi sebetulnya kepada bagi kepada Basarin. Nah, di sini Basarin ini mewakili manusia. Dimaknai di dalam inayah ini adalah manusia. Anyuti Allah, yang manusia itu diberi oleh Allah kitab, segala macam bentuk hukumnya. Dan risalah-risalah kenabian, nubuah. Jadi oleh Allah diberi 3 hal. Kitab, hukum-hukum, dan risalah-risalah kenabian. Summa yakula linnas. Nah, di sini kok ada linnas. Yang tadi itu libasarin, sekarang linnas. Summa yakula linnas. Kemudian dia berkata kepada manusia. Jadi ada jenis 2 manusia di sini. Yang satu basarin, yang satu nas, an-nas. Jadi manusia-manusia yang diberi oleh Allah kitab, hukum dan nubuah itu disebut sebagai libasarin. Yang kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah. Kunu, jadilah pengabdi-pengabdiku li min dunillah, dari selain Allah. Jadi si libasarin ini mengatakan kepada manusia, berarti libasarin ini berbeda ini. Basarin ini orang yang sudah diberi kitab, hukuman, ini ya seperti tadi itu sudah hampir sama ini sebetulnya. Cuma yakululinas berkata kepada manusia yang awam seperti kita ini. Jadilah kamu pengabdi-pengabdiku dari selain Allah. Dia mengatakan, mengabdilah kepadaku selain kepada Allah. Memang ini tidak pernah dikatakan. Nggak ada kiai ngomong kayak gitu tuh. Habib ngomong kayak gitu tuh nggak ada. Tapi prakteknya ya seperti itu. Mengabdi mereka. Dibuat supaya mengabdi mereka. Saya baca dari tulisannya si Saiful itu ya, dari Kebahagiaan itu apa? Hidup mati apa katanya Kiai gitu. Itu pengabdian itu. Dan ini tidak pernah dikatakan, langsung menjadi pekerjaan ini, langsung menjadi pengamalan ini. Kunu ibadan limin dunillah ini menjadi pekerjaan ini. Dan memang dibuat begitu. Yang sebetulnya semestinya walakin kunu robbaniyina. Semestinya bukan begitu mestinya. Jadilah kamu pengabdi-pengabdi kepada Allah, penyembah robbaniyina itu maksudnya orang yang menyembah kepada Tuhan. Bima kuntum ta'lamuna. Bima kuntum tu'allimuna kitab. Dengan apa yang kamu menjadikan kamu belajar tentang kitab. Karena dia sebetulnya dari kitab. Dari mana dia akan tahu tentang nubuah? Dari mana dia akan tahu kitab itu? Dari mana dia akan tahu hukum-hukum? Kalau tidak dari Allah, dari mana dia akan tahu? Dia belajar di situ. Tapi sesudah dia tahu tentang pelajaran itu, kemudian dia ingin menguasai manusia. Ingin menguasai orang-orang yang belajar terhadap dirinya. Supaya mereka mengabdi kepadanya selain mengabdi kepada Allah. Bentuk pengabdiannya macam-macam.
Dan dia lebih takut kepada si Libasarin ini. Padahal dia dari hasil belajar dari kitab. Bima kuntum tadrusun. Belajar ya. Belajar ilmunya kitab, belajar ilmu hukum, belajar ilmu risalah-risalah para nabi. Sudah dia menguasai itu semua. Kemudian dia berkata kepada manusia dengan ilahnya, dengan hawahunya. Kunu ibadan li min dunillah ini. Luar biasa itu. Ibadan li, mengabdi kepadaku. Pengabdian yang luar biasa, ibadah. Di sini mengabdi itu diwakili oleh abdu, hamba, menghambakan diri kepadanya. Menghambakan diri, abdi. Walakin kunu rabbana, itu sudah. Bima kuntum tu'ani sudah. Wa bima kuntum tadrusun. Itu karena kamu itu belajar, dari hasil belajar. Lah kok sampai begitu dia mengatakan kepada orang yang belajar kepada dia, padahal dia itu hasil belajar juga. Kemudian dia berkata kepada orang yang belajar itu, ibadan li min dunillah, sampai segitunya. Itu sebetulnya ini apa ya, masih sinkron dengan tadi itu tentang ilah. Cuma di sini diwakili dengan kata ibadan li, mengabdi. Min dunillah, mengabdi kepadaku selain Allah. Ya, mereka ngajari, sholat diajari, apa mengabdi kepada Allah diajari. Tapi juga harus mengabdi kepada dirinya. Aminan nasi mayatahidu min dunillahi andadan. Dari sebagian manusia itu menjadikan Tuhan itu perbandingan-perbandingan. Selain Allah dia bikin perbandingan itu bisa 50%. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai perbandingan-perbandingan yang diperbandingkan itu sama seperti cintanya kepada Allah. Mungkin lebih. Karena Allah tidak kelihatan. Yang dijadikan perbandingan itu terlihat. Dan di sini ini ada apa namanya? Masih ada terkait dengan yang namanya surat Al-Jasiyah itu tadi. Tuh, mudah-mudahan ini juga menjadi pencerahan. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwal nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknisuna dhahaba wal fiddat wala yanfikunaha fi sabilillah fabashiruhum bi'adabin alim. Ini surat At-Taubah ini ya. Ayatnya 34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari ulama-ulama dan orang-orang yang dianggap dekat dengan Tuhan, rohib, sungguh mereka memakan harta manusia dengan batil. Dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah.
Dan mereka orang-orang yang menyembunyikan emas dan perak. Dan mereka tidak menafkahkan di dalam jalan-jalan Allah. Maka beritakanlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini himbauannya kepada kita loh ini. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna katsiran minal ahbari wa ruhbani. Sesungguhnya kebanyakan dari ahbar dan rohib. Ahbar ini apa istilah zaman di zamannya Nabi Isa dan Musa itu, ahbar itu ya ulama, ya kiai. Sekarang ini habib, ya gus-gus itu. Nah, dulu itu ahbar, rohib, ya kiai, ya gus-gus, ya habib-habib. Itu bangsa-bangsa itu semua. Inna kasiron minal ahbari warubani la ya'kuluna amwalan nasi fil badili. Mereka mengkonsumsi harta-harta manusia dengan cara yang salah, batil, tak benar. Ini pernyataan ini disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Diharapkan orang beriman ini tahu loh, bahwa kebanyakan orang-orang yang dianggap sebagai ahbar dan rohib. Jangan kalau sudah berbicara ahbar, rohib, itu mesti Kristen. Nah, ini dari Al-Quran. Al-Quran itu kita. Nah, kalau tahu dulu itu ada di zaman kita ini tentu ada, harus ada. Kalau ini tidak ada di zaman kita Islam ini, ya berarti Al-Quran ini kurang jeli berarti. Saya tidak berpunya asumsi seperti itu. Saya malah berasumsi bukan untuk orang Kristen, ini untuk kita. Coba Al-Quran ini untuk kita. Adapun tidak ada persamaan dengan orang Kristen, banyak orang Islam yang punya persamaan dengan orang-orang Kristen, banyak. Bahkan lebih parah lagi, banyak. Dia kulun amwalan nas bil batili. Dia memakan harta-hartanya manusia dengan cara yang salah. Itu gampang ini. Gampang ini. Puncaknya itu adalah di Indonesia itu ongkos haji. Itu dua bancaan itu. Dan ya suduna ansabilillah. Dan mereka itu menghalangi dari jalan-jalan Allah. Kalau kita ingatkan, mereka menghalangi dengan cara macam-macam. Yang bukan ahli sunnah wal jamaah, yang anti kiai lah, yang bukan Islam Nusantara lah. Aneh kan bermacam-macam. Cara menghalangi dari jalan-jalan Allah beraneka ragam. Dengan memperbanyak tradisi-tradisi yang tidak pernah ada di zaman Rasul, bahkan diadakan. Itu sebagai penghalang itu dari jalan-jalannya Allah. Mereka yang tidak tahu apa-apa terikut karena senang dengan itu semua. Sudah cara mengambil harta manusia sudah dengan cara yang salah. Masih dengan cara menghalangi dari jalan-jalannya Allah. Sabilillah. Walladina yaknizuna dahaba wal fiddata. Dan orang-orang itu yaknizuna.
Kanza, dari kata kanaza. Mereka itu punya perbendaharaan emas kuning dan emas putih, perak. Mereka menyimpan itu, dijadikan satu perbendaharaan. Artinya, saya tidak tahu, tidak mesti emas dan perak ya. Mereka menumpuk harta. Dan mereka tidak menafkahkan itu di jalan-jalan Allah. Yang mereka tumpuk harta-harta itu semua tidak pernah di jalannya Allah, fisabilillah. Wala yunfikunaha fisabilillah. Yunfiku nafkah, infak, tidak pernah. Dan bahkan masih mereka itu minta infak. Minta, tidak terang-terangan minta. Kok mau mengeluarkan? Sehari tidak ada masukan bagi dirinya aja, bingung dia. Fabashirhum bi'adabin alim. Maka beritahu kepada mereka dengan adab yang pedih. Nah, di sini. Ini tugas kita ini. Bagaimana kita akan, cara kita menyampaikan kepada mereka. Yang mereka itu notabene sudah dilindungi oleh para pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, lengkap dengan polisinya dan tentaranya. Nah, di sini ya dengan cara seperti kita mengadakan pengajian ini, mudah-mudahan ada yang, kalau saya tidak keberatan ini didengar oleh siapapun juga, sebab saya membacakan ayat. Anda mau sampaikan, Pak Ahyan mau sampaikan kepada siapa saja, Pak Rauf menyampaikan kepada siapa saja, Pak Inul menyampaikan, tidak keberatan saya. Dan apapun risikonya, ya itu risiko saya. Itu memang harus begitu. Ini yang masih ada kaitan dengan ilah itu tadi. Jadi, kenapa sampai bisa terjadi begitu? Ini ada ayat dari Al-Hasyr, dari surat Al-Hasyr 59:13. Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat ke-13. La antum asaddu rohbatan fi sudurihim minallah. Dalika bi annahum qaumun la yafqahun. Ini kita harus hati-hati, saya terutama ini ya. Saya terutama. Sungguh kamu lebih ditakuti dalam hati mereka daripada Allah. Coba. Asaddu rohib, asaddu ruhbatan, dari kata rohib. Sungguh kamu lebih ditakuti dalam hati mereka daripada Allah. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. Sebetulnya mereka tidak paham fikih. Orang yang tidak paham itu pasti begitu loh. Pengikut para kiai-kiai itu semua, pengikut para Habib, pengikut para partai, pengikut para termasuk partai-partai itu, dan para politisi, para pembesar-pembesar itu semua, mereka tidak paham itu tentang Islam. Jadi kalau mereka lebih ditakuti dalam hati mereka daripada Allah, ya itulah ayatnya memang begitu. Sedikit buat catatan, barangkali diperlukan. Kata al-ahbar, itu maknanya bisa ketua-ketua, bisa pemimpin-pemimpin, bisa guru-guru, bisa pendeta-pendeta, orang yang disenangi, yang dicintai, bisa ulama, bisa kiai, bisa ustadz, bisa habib. Itu ahbar. Rohibun. Rohib itu
orang yang dianggap paling dekat dengan Tuhan. Rohib. Bisa wali. Bisa orang yang serem, menakutkan. Itu rohib. Bisa padri. Bisa guru agama. Bisa sayyid, bisa syekh. Dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin tahu tentang kabar, tentang akhbar, yaitu di surat Al-Maidah ayat 44. Surat Ar-Rum ayat 15. Surat Az-Zuhruf ayat 70. Tentang rohib ini agak banyak. Di surat Al-Baqarah itu ayat 40. Di Al-A'raf ayat 154. An-Nahl ini surat ke-16 ayat 51. Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 90. Al-Qasas surat yang ke-28 ayatnya 32. Al-Hadid 57 ayatnya 27. Al-Maidah 5 ayatnya 82. At-Taubah 9 ayatnya 31 dan 34. Boleh disimak, boleh dilihat, boleh dicari. Kemudian bagaimana kesimpulan Anda tentang akhbar dan rohib ini? Kemudian karena kaitannya erat sekali dengan ilah, maka saya menyampaikannya ini dalam rangka ilah. Sebagaimana surat Al-Jasiyah itu. Sebab sudah kadung tercatat bahwa ilah ini banyaknya 101 ayat. Nah, kurang sempurnanya katakanlah kalau cuma satu ayat baru diterangkan, kemudian yang lain tidak diterangkan, rasanya kok kurang sempurna, menurut saya begitu. Saya akan sambung nanti kepada ilah-ilah yang lain sesuai dengan kemampuan saya cara menyampaikannya. Dan tentu saya tetap mohon supaya saya dikritik, jangan dibiarkan begitu kalau salah. Tuh, dikritikan saya bisa membenahi. Kalau tidak dikritik saya menjadi salah terus. Itu maka itu saya mohon kepada saudara-saudara apabila ada satu kesalahan, utamanya di dalam membaca ayat ya, gigi saya ini tinggal satu sudah. Jadi banyak ayat, banyak huruf-huruf yang sudah tidak bisa dibunyikan dengan sempurna. Banyak kalau membaca ayat itu tidak sempurna sudah. Jadi mohon maaf karena keadaannya memang begitu. Itu juga mohon pengertian kepada saudara-saudara. Saya akan sambung itu tentang ilah ini nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.